Misalnya ada lagi retreat. Ada lagi kemarin pelantikan staf sus, di mana memang lembaga itu juga tidak kena efisiensi. Itu kan lucu ya. Lucu gitu. Kita jadi mikir, ini maksud arah efisiensi tuh kemana gitu arahnya? Saya bukan memprovokasi ya. Tapi Anda bayangin nggak Mbak gitu ya. Orang kalau ngelihat Raffi Ahmad misalnya, atau Deddy Corbuzier gitu ya. Orang yang selalu di medsos menampilkan bahwa dia adalah crazy rich gitu ya. Ya. Dengan segala macam penerimaannya dan sebagainya macam. Di konten juara, subscriber banyak. Kemudian jadi staf khusus yang istilahnya itu adalah pekerjaan orang-orang yang ya intelektual gitu ya. Dia juga di saat orang susah dapat pekerjaan. Nah, jadi menurut saya hati-hati loh. Jadi istilah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sinyalnya kan kayak gitu. Berarti kalau menurut Mas Yanuar, efisiensi ini untuk saat ini tepat dilanjutkan atau? Saya setuju kalau soal itunya setuju. Dilanjutkan, tapi menurut saya yang terprogram itu menunjukkan ya kalau ada dampak terhadap biaya kuliah, ada dampak terhadap pemutusan hubungan kerja, PHK dan sebagainya. Menunjukkan pemotongan anggarannya tidak based on program. Berarti balik lagi harus jelas programnya itu apa. Efisiensi harus dilakukan ya, tapi kan terhadap hal-hal yang memang tidak punya kaitan dengan menumbuhkan lapangan pekerjaan, menjaga stabilitas politik, gitu loh, dalam artian ya terkait dengan masyarakat yang perlu ditolong ya, yang paling bawah, itu tidak boleh dikenakan. Nah, jadi artinya pertanyaan Mbak tadi benar gitu. Bisa jadi ya seremoni di Kementerian A itu dihapus. Seremoni di Kementerian B tidak dihapus. Dasarnya apa? Karena di Kementerian B ternyata dampaknya sistemik terhadap perekonomian. Saya itu takutnya gini loh Mbak. Takutnya itu kita ini kayak Bangladesh. Bangladesh di 2024 kemarin. Bangladesh itu menang pemilu meyakinkan sama kayak kita sekarang. Iya. Dia itu menopang suara pakai apa? Sama kayak kita. Bansos ditahan segala macam. Begitu memerintah, cash flow problem. Kayak kita juga gitu punya problem, ruang fiskalnya sempit segala macam. Yang namanya subsidi ada yang dikurangin pada akhirnya, yang segala macam. Akhirnya kan jadi kerusuhan ya. Iya. Kalau kita tidak pernah mereview belanja di masa lalu, secara politik bagaimana kita mengatakan refocusing gitu. Berarti bisa dikatakan eranya Jokowi. Ya efeknya sekarang, akhirnya kita boncos gara-gara memang pemerintahan sebelumnya. Halo, kembali lagi di podcast jurnalistik inilah.com bersama saya Dila Hantika. Dan saat ini kita akan membahas yang sedang viral saat-saat ini, yaitu adalah efisiensi APBN di Indonesia. Ini merupakan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. Dan saat ini sudah bersama kami studio pengamat ekonomi Yanuar Rizky. Mas, ya, siap. Selamat datang di podcast inilah.com. Gimana kabarnya nih setelah ada huru-hara, ada isu-isu efisiensi, tapi kok kayaknya ini agak sedikit ugal-ugalan. Ini sebenarnya efisiensikah atau boncoskah? Atau memang negara kita itu lagi bokek? Kalau pandangan Mas Yanuar ini gimana nih? Ada dua masalah gitu ya, ada dua masalah yang sebetulnya selalu ditanyakan oleh banyak pihak. Ya, ketika dulu soal keberlanjutan. Apakah keberlanjutan itu IKN itu akan dilanjutkan? Selalu dijawab keberlanjutan akan melanjutkan IKN. Padahal kalau kita lihat postur APBN kita itu sudah tertekan dari sisi penerimaan. Jadi penerimaan itu tertekan karena apa? Karena ada persoalan daya beli masyarakat yang dibilang itu turunnya pajak penghasilan, terjadinya PHK dan sebagainya. Itu kan jadi di sisi penerimaan terkait dengan ekonomi, dengan pasar pajak penghasilan segala macam tuh ada tekanan gitu ya. Nah, IKN itu kemudian dilanjutkan, ditambah lagi ada satu program makan bergizi gratis. Yang itu dananya besar sekali. Besar sekali. Nah, kemudian kan yang ditanyakan, ini mau naikin pajak atau mau naikin hutang? Oke. Nah, kenapa? Saya termasuk yang menanyakan ketika dulu ada debat antar tim sesnya. Jadi saya sebagai panelis lah ya, antar tim ses, tim ekonominya. Saya tanya gitu ke 02 ini caranya gimana ya?
karena juga mengatakan akan keberlanjutan, Ya. juga akan ngomong ada tambahan makan bergizi gratis. Berarti saya bilang ini mau menambah objek pajak atau menaikkan tarif pajak atau mau menaikkan defisit. Kenapa saya tanya gitu? Karena di tahun 2025 ini, 2025, 2026, 2027, belanja rutin yang sifatnya hutang jatuh tempo tuh naik. Hampir 2 kali lipatnya. Jadi kalau tahun sekarang itu belanja rutin hutang jatuh tempo 400-an, tahun 2025 ini yang jatuh tempo itu 850T. Jadi kalau gambarannya kalau tahun kemarin itu di komponen belanja itu hutang jatuh tempo itu 400 gitu loh Mbak. Di tahun ini 850. Oke. Tahun depan 850 lagi. 2027 850 lagi. Jadi dari sisi belanja rutinnya naik karena kewajiban membayar hutang jatuh temponya naik hampir 2 kali lipat. Penerimaannya ada tekanan, maka di bawahnya pasti defisit. Iya. Ya kan? Nah, kalau defisit berarti mesti nambah lagi penerimaan. Betul. Kalau nambah penerimaan berarti kan kayak berburu di kebun binatang gitu. Iya, dalam apa artian, nih yang mau ditambah untuk mau penerimaannya Kan gitu. ditambah artinya kan menaikkan tarif pajak atau menambah objek pajak. Iya. Nah, pada waktu itu sempat dikatakan bahwa mungkin defisitnya akan ditambahkan. Konsensus kita sekarang batas atasnya itu 3%. Iya. Jadi kalau misalnya penerimaan negara kemudian kurang belanja 100, nah defisit itu cuma bisa 3%, cuma 3. Nah, dulu sempat dikatakan defisit kan konsensus antara pemerintah dengan DPR. Tapi Menteri Keuangan yang waktu itu di era Presiden Jokowi yang juga Menteri Keuangan saat ini, Bu Sri Mulyani. Sri Mulyani mengatakan untuk fiskal yang prudent, kita jangan ganggu gugat deh yang 3% itu. Oke. Karena itu kan akan mengakibatkan fiskal yang tidak prudent gitu. Nah, artinya kalau udah sampai ke situ, kita tidak menempuh cara meningkatkan batas atas hutang. Iya. Nah, ketika berjalan pemerintahan ini gitu, langsung kan yang dilakukan adalah menaikkan tarif pajak PPN. Kenapa? Karena ekonomi kita ini konsumsinya nggak ada matinya. Bahkan orang selalu bilang gitu, di Indonesia ini negara yang konsumsi itu nggak ada matinya. Konsumtif banget Indonesia. Konsumtif. Tapi kan kalau kita lihat konsumsi yang tetap tinggi juga disertai oleh naiknya pinjol. Betul. Ya kan? Ya. Konsumsi yang tetap tinggi ini dinaiki oleh pinjol, ada judol juga. Jadi ada underground ekonomi yang naik. Jadi kan sebetulnya ekonomi ini sudah overheating sebetulnya. Iya. Ya kan, terlepas konsumsinya segala macam. Tapi kan mungkin pemerintah nganggap bahwa yang paling cepat naikin dari PPN, naikin tarifnya. Karena tadi prinsip konsumsi nggak ada. Tapi kan PPN nggak jadi dinaikin, Nah, cuman nggak, ini- yang barang-barang mewah aja ngomongnya. Tapi kan, Ini kita lihat dulu historisnya Oke. kenapa sampai ke sini. Jadi awalnya ketika kita ngomong yang press conference yang dipimpin Menko Perekonomian segala macam kan PPN naik semuanya. Ya kan? Kemudian bahkan sudah dimasukkan ke dalam aplikasi baru itu PPN tarifnya 12% itu. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Ya kan? Yang terjadi setelah itu adalah kelas menengah yang menemukan musuh bersama. apa tuh? Ya naikin pajak, semua nggak mau. Nah, jadi kan kalau dilihat dari sisi politik pemerintah, kalau pemerintah memaksakan narik pajak gitu ya, pemerintah mempercepat yang namanya kelas menengah terkonsolidasi dan itu akan mempengaruhi stabilitas pemerintah juga. Nah, makanya yang tadi Mbak katakan di 31 Desember Presiden Prabowo dia di Departemen Keuangan ya kan, dia membatalkan kan. Dan hanya terkait dengan narasinya kemudian Barang mewah. terkait barang mewah yang itu batal. Tapi kalau kita menguji gitu sebetulnya dibatalkan itu last minute di mana? Ya, sudah berefek kemana-mana sih sebetulnya. Itu yang orang ribut Mbak, yang orang ribut ternyata karena Permenkyu-nya udah 12% kan. Gara-gara dibatalkan itu muncul satu formula dikaliin 11/12 Iya, gitu. benar-benar. 11/12 muncul formula itu berarti kan memang awalnya tidak jadi hanya barang mewah gitu. Jadi saya menjawab yang Mbak tadi gitu, awalnya tidak hanya barang mewah, bahkan timbul orang kemudian ramai-ramai orang-orang finance accounting ribut karena korteksnya jadi mesti masukin formula tadi 11/12. Kemudian ada ngomong restitusi segala macam.
Nah, jadi saya ingin menjawab bahwa awalnya ingin menaikkan penerimaan negara dari sisi tarif PPN. Nah, ini kan batal nih. Nah, artinya dalam RAPBN 2025 settingnya tadinya itu menaikkan tarif PPN. Dengan settingnya tidak tercapai, maka secara yang saya katakan di depan tadi, karena prinsipnya cash basis, maka boncos. Dalam artian cash flow problem, karena juga tidak jadi naikin hutang nggak bisa, disitulah kemudian muncullah yang namanya efisiensi. Oke, berarti intinya negara itu tidak punya uang karena sudah boncos. Iya, jadi intinya kan dengan asumsi menaikkan penerimaan tidak bisa dilakukan dengan PPN dibatalkan, berarti kan saya harus memotong belanja. Betul. Kecuali saya mau nambah hutang, tapi Iya. kan pilihan menambah hutang juga situasi geopolitik yang lagi sulit gitu. Untuk kita hutang yang sekarang baru mau diterbitkan aja juga standing bayarnya udah mulai sulit gitu. Nah, akhirnya pilihannya menjadi pemotongan belanja. Jadi menurut saya yang cash, walaupun jumlah anggarannya tetap sama, refocusing ini menunjukkan sebetulnya pemerintah sekarang punya problem cash flow. Iya. Jumlah anggaran tetap sama, mau dimasukin ke yang lain, tapi bentuknya misalnya program. Kan yang sifatnya tunai kan, ini kan belum tentu, Betul. ya kan belum tentu langsung jalan kan. Nanti kan harus ada dulu tunggu apalah gitu ya, soal Jatuh ketahanan tempo pangan, atau misalnya apa. food estate, tentang apanya kan baru nanti kan. Tapi kan kalau kita lihat dari respon saat ini, menurut saya sih pemerintah punya problem di cash flow. Misalnya Menteri PU mengatakan uangnya diblokir sama Menteri Keuangan. Iya. Kalau diblokir, uangnya nggak ada kan, berarti diblokir itu kan memang Uangnya tidak ada. tidak ada. Uangnya Anggarannya tidak ada. Anggaran ada, tapi uangnya tidak ada Oke. gitu. Nah, terus kita lihat tentang kenaikan harga gas melon. Kan gini loh, kalau kita runut, Berarti ini bisa dibilang kayak efek domino juga sebetulnya ya, runut semua. Oh, Jadi runut. ada sangkut pautnya dari problematika gas melon, terus abis itu anggaran yang dipangkas, terus belum lagi kabinet yang bengkak. nah, Soal kabinet bengkak nih Mas, ini menarik banget. Saya pernah baca juga di Vietnam itu melakukan efisiensi juga. Tapi yang dilakukan adalah memangkas dulu kabinetnya. Kenapa kita Indonesia tidak belajar atau mencontoh Vietnam? Kita pangkas-pangkas dulu deh kabinet-kabinetnya. Bisa jadi dengan banyak kayak kementerian ini, pos-pos kementerian ini ya membludaklah anggaran juga gitu. jadi gini, bahwa berkorban duluan itu harus dari atas dulu. Setuju. Jadi menurut saya, Jangan yang bawah dijadiin korban ya. jadiin korban. PHK ujung-ujungnya jadinya nggak jadi PHK. Misalnya sekarang karena ada pemotongan belanja program, ya. Sementara kan kalau di kementerian lembaga yang namanya program itu juga menambah tenaga kerja honorer yang non ASN. Ini mulai kena ya RRI, TVRI gitu Iya. dalam artian mulai kena PHK. Swasta aja kena PHK. Betul. Sekarang yang kerja pemerintah aja kena PHK. Berarti kan menambah tekanan ekonomi. Betul. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sudut pandang ini kan bahwa ini problem kan ketika pemerintah gini loh, tugas negara itu kan full employment, menciptakan pekerjaan yang lapangan pekerjaan. Memberi makan gratis gitu ya, itu adalah bantalan sosial. Oke. Memberi subsidi itu bantalan sosial. Tapi negara harus juga memberikan masyarakatnya bisa bekerja. Nah, tugas penyediaan lapangan kerja ini itu kan terganggu kalau kita lihat sekarang dengan misalnya yang honorer dan sebagainya. Nah, dalam posisi kayak gini, kalau itu ada impact terhadap pekerja honorer, menurut saya ya di PHK menteri dulu. Betul. Kasarnya ya. Jadi Dari atasnya dulu. Kasarnya bahwa sekarang itu harusnya presiden menunjukkan. Jadi ini menunjukkan bahwa awalnya itu tidak ada tuh yang ngomong tentang bahwa kita tuh harus efisien dan sebagainya ya. Wong menterinya aja banyak gitu loh, wamennya dan sebagainya, lembaganya. Ini tuh kan sebetulnya respon karena terjadi sesuatu yang sifatnya cash flow problem gitu ya. Nah, ketika cash flow problem ini terjadi, menurut saya presiden dan juga dengan konsensus partai politiknya yang banyak itu, dia harus menunjukkan gitu bahwa kita ini sekarang harus survival di tengah yang kayak gini. Kita juga harus kompak, bersatu seperti kata presiden. Nah, untuk bersatu kayak gini, kita harus melakukan perampingan.
Tapi jangan ada gejolak politik ya, karena ini kesepakatan penyelamatan kan. Jadi kalau menurut saya, ya orang akan ngetawain gitu loh, dalam artian kalau kemudian efisiensi menterinya tetap segalanya, terus misalnya ada lagi retreat. Ada lagi kemarin pelantikan staf sus, di mana memang lembaga itu juga tidak kena efisiensi. Itu kan lucu ya. Lucu gitu. Kita jadi mikir, ini maksud arah efisiensi tuh kemana gitu Gini arahnya? loh, saya bukan memprovokasi ya. Tapi Anda bayangin nggak Mbak gitu ya. Orang kalau ngelihat Raffi Ahmad misalnya, atau Deddy Corbuzier gitu ya. Orang yang selalu di medsos menampilkan bahwa dia adalah crazy rich gitu ya. Iya. Dengan segala macam penerimaannya dan sebagainya macam. Di konten juara, subscriber banyak. Kemudian jadi staf khusus yang istilahnya itu adalah pekerjaan orang-orang yang ya intelektual gitu ya. Dia juga di saat orang susah dapat pekerjaan. Nah, jadi menurut saya hati-hati loh. Jadi istilah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sinyalnya kan kayak gitu. Sinyalnya kan ibaratnya orang kayak Raffi Ahmad, orang kayak Deddy Corbuzier, nggak kerja jadi staf khusus aja, dia masih banyak kaya uangnya. gitu. Betul. Kalau dia ingin berkontribusi kepada negara ini kan nggak usah diangkat jadi staf khusus. Oke lah dia bilang, oh gaji staf khusus nggak saya ambil. Oke, tapi kan buat orang lain yang berkarir di departemen, pekerjaan itu mungkin sesuatu buat dia. Betul. Pencapaian karir maupun pencapaian peningkatan pendapatan gitu. Betul. Ketika dia juga untuk mendapatkan jenjang karir dipotong sama orang kayak gini, kan kita sekarang akhirnya seperti yang dikatakan di film itu ya, Wall Street itu, greedy is good gitu. Jadi artinya seolah-olah kita lagi mempraktekkan menjadi serakah itu baik gitu. Ini kan bahaya loh. Ini kan bahaya di saat ketika kalau jadi serakah itu baik dan semua orang itu dapat bagiannya, mungkin kita tidak ada apa-apa. Tapi ketika Anda memberikan sebuah sinyal, Anda serakah, ya politisi, ya pengusaha, ya kan, ya segala macam, ya juga di pemerintahan, hati-hati loh. Kalau orang dalam posisi susah, saya itu takutnya gini loh Mbak, takutnya itu kita kayak Bangladesh di 2024 kemarin. Bangladesh itu menang pemilu meyakinkan, sama kayak kita sekarang. Iya. Dia itu menopang suara pakai apa? Sama kayak kita, bansos. Bansos ditahan segala macam. Begitu memerintah, cash flow problem. Kayak kita juga gitu punya problem, ruang fiskalnya sempit segala macam. Yang namanya subsidi ada yang dikurangin pada akhirnya, yang segala macam. Akhirnya kan jadi kerusuhan ya. Iya. Kita juga bisa merefleksikan 98 juga gitu. 98 yang namanya Orde Baru, itu yang dia ditopang oleh subsidi BBM, energi, dan juga sembako oleh Bulog. 9 bahan pokok yang ditahan. Berarti bisa dibilang nanti kita ada ancaman untuk Krismon di tahun 98? Ya, Krismon itu kan salah satu dampak. Kalau gini loh, kalau Krismon tidak diikuti oleh krisis politik, itu nggak ada apa-apa. Malaysia juga kena Krismon 98. Tapi dia tidak diikuti krisis politik. Oke. Kalau kita 98, Krismon mengakibatkan pemerintah tidak bisa lagi memberikan subsidi BBM. Karena ruang fiskalnya habis gitu. Sama kayak posisi sekarang. Pemerintah juga tidak bisa lagi memberikan jaminan pasokan sembako dengan harga tercapai di 98. Ini yang tadinya basis pendulang suara yang mendukung terus pemerintah yang di bawah ini, ngamuk gitu begitu dia udah nggak dapat lagi sembako, udah dia nggak dapat lagi BBM. Nah ini kan yang mengakibatkan terjadinya instabilitas politik. Nah krisis moneter yang diikuti oleh instabilitas politik menjadi krisis ekonomi yang besar. Kita yang alami di 98, gitu juga di Bangladesh kemarin. Nah kalau kayak Malaysia waktu itu kan dia tidak punya problem terhadap politiknya, dia kena krisis moneter, ya dia bisa bangkit gitu. Nah menurut saya ini yang sebetulnya dicegah oleh pemerintah ketika kemarin tidak jadi PPN. Pemerintah juga mencegah yang namanya akhirnya itu kelas menengahnya itu jadi resiko politik, ekonomi lagi sulit. Jadi kenapa Prabowo selalu ngomong di mana-mana persatuan, jangan mau diadu domba segala macam. Intinya dia kan mau menahan jangan sampai timbul yang namanya gejolak sosial. Makanya kenapa soal gas melon ini ya, dia pun bilang kan langsung kan, udah dibiarin aja. Ini kan sama kayak PPN. Berarti bisa dibilang juga sebenarnya ini merupakan gaya komunikasi di pemerintahan Prabowo Gibran ya? Selalu kayak gini komunikasinya. Ya, kalau menurut saya
jalanin aja dulu, nanti ada huru-hara, Respon. der-der baru Nah, respon. dan- Dibatalin mungkin bisa. Kalau misalnya positif responnya lanjutkan. Iya, dan akhirnya kan propaganda yang dipakai. Iya, Artinya kalau dilihat dari staf khusus yang diangkat tuh kan orang-orang yang dianggap bisa melakukan propaganda. Jadi artinya kan menurut saya kalau dilihat dari sudut pandang itu, kita tidak bicara tentang anggaran. Nah, tapi gini Mbak, problemnya lagi kan gini. Problemnya kita mewarisi belanja anggaran yang terlalu ekspansif tanpa memikirkan keberlanjutan itu sendiri. Saya ingin memberikan flashback sedikit ya. Ketika Jokowi menang 2014, itu juga terjadi gejolak yang namanya geopolitik juga terkait dengan tapering off di the Fed sana yang berdampak ke kita. Jadi 2016 itu rupiah kita juga bergejolak, nilai surat utang negara kita juga yieldnya naik gitu ya. Dan kalau kita ingat pada waktu itu, itulah Sri Mulyani kembali lagi jadi Menteri Keuangan, menggantikan Bambang Brojo. Ya, karena pada waktu itu juga mulai muncul Bambang Brojo Menteri Keuangan akan mengusulkan tax amnesty untuk pembiayaan di 2015-2016 itu. Nah, Sri Mulyani kalau kita lihat, dia gitu kan, waktu dulu tahun 98, dia kan mengatakan bahwa fungsi Menteri Keuangan itu salah satunya juga menjadi penjaga belanja. Jadi dia mengatakan pada waktu itu, ini kan yang namanya menjadi krisis sosial ini karena tidak diingatkan ke presiden menopang sembako, menopang BBM di saat kita melihat sinyalnya rupiah kita akan kena lah kurang lebih gitu. Dia kan mengatakan harusnya kan Menteri Keuangan itu mengingatkan presiden bahwa kita harus ngerem nih dari sisi belanjanya. Karena di depan kurva kita akan dapat namanya resiko fiskal. Nah, kalau misalnya disampaikan dan presiden yang nggak mau dengerin, dulu kita lihat aja di clipping berita lama, Sri Mulyani mengatakan ya mengundurkan diri aja. Iya. Nah, ketika Sri Mulyani masuk di 2016 menggantikan Bambang Brojo, lead-nya juga begitu, bahwa lead-nya dia akan menjadi orang yang menjadi guardian, pengawal Jokowi untuk mengerem Jokowi dari segi belanjanya. Tapi yang terjadi pada akhirnya enggak kan? Iya. Belanjanya terus terjadi gitu ya. Dan kalau saya merefer apa yang pernah beliau katakan dulu dengan clipping berita itu, berarti beliau setuju dengan belanjanya Jokowi. Gitu loh, dalam artian bahwa setuju dengan belanja Jokowi. 10 tahun Jokowi ini. Nah, belanja yang seperti ini kan sekarang jadi beban saat ini. Dengan sekarang Prabowo Subianto juga mengangkat lagi Sri Mulyani, berarti Sri Mulyani tahu dong solusinya. Iya, harusnya Harusnya seperti kan itu. tahu dong solusinya seperti apa. Kan solusi pertama naikin pajak jelas timbul persoalan. Solusi kedua mulai mengerem yang namanya subsidi, jelas menimbulkan masalah di Publik. melon. Sementara presidennya juga begitu ngelihat kayak gitu, udah ini demi rakyat kecil segala macam. Nah, pertanyaan saya gitu, kalau kita tidak pernah mereview belanja di masa lalu, secara politik bagaimana kita mengatakan refocusing gitu? Berarti bisa dikatakan eranya Jokowi, ya efeknya sekarang. Oh, Akhirnya iya kita dong. boncos gara-gara memang pemerintahan sebelumnya. Bisa dikatakan gini, seperti Mbak. itu. Investasi itu apa sih? Investasi itu kan transaksi hari ini untuk masa depan, Betul. ya kan? Jadi kalau kita bicara hari ini, berarti investasi dari masa lalu. Berarti ini memang karena masa lalu makanya kita Logiknya seperti ini. begitu aja. Jadi artinya bahwa sekarang kita mengalami lonjakan pembayaran hutang yang besar. Berarti kan dulu belanjanya tidak bisa menimbulkan peningkatan pajak kan? Kan logiknya gitu, bahwa yang terjadi hari ini akibat kebijakan masa lalu. Oke. Kan gitu ya. Jadi artinya kan kalau kita ngomongin, sementara menurut saya kita selalu ngomong keberlanjutan gitu ya dari segi itu. Ya gimana dong kalau tidak ada ruang untuk, ya orang selalu bilang gitu. Prabowo sendiri mengatakan ada orang yang mengadu domba saya dengan Jokowi lucu. Bukan soal lucunya gitu. Kita tidak bicara orang, kita bicara negara. Negara ini sekarang lagi punya problem besar terkait dengan pengelolaan fiskal. Dia mewarisi fiskal yang kayak gini. Kalau dia tidak mereview di masa lalu, mereview kebijakannya,
dengan alasan yang selalu retorika seperti ini, bagaimana kita mau move on, Mbak, gitu. Ujung-ujungnya adalah saling melindungi, saling sandera. Yang ujungnya adalah apa? Main potong aja gitu. Kan kalau kita mau mengatakan bahwa belanja ini dipotong, belanja ini dipotong, yang dia bilang anggaran lucu-lucu dan sebagainya. Kan kita harus bicara juga, berarti kita mereview di masa lalu. Betul. Dan mereview IKN salah satu contoh yang udah dari dia review, dia potong, dia kunci kan. Itu pun kayak nggak berani gitu untuk mengatakan enggak kok, masih ada kok. Kenapa kita tidak tegas mengatakan? Jadi masih abu-abu ya? Masih abu-abu, kan harusnya tegas saja mengatakan. Karena keuangan negara lagi kayak gini, IKN stop dulu, tegas saja. Tapi kan karena dia seolah-olah pakai gitu. Berarti bisa dibilang kalau misalnya efisiensi anggaran ini supaya berhemat, supaya tidak menggunakan yang sifatnya seremonial, sebenarnya itu kamuflase dong ya? Iya, kalau dilihat sekarang juga Kemendagri mengeluarkan hampir 11 saya baca ya, untuk retreat kepala daerah. Ya kamuflase dong kalau menurut saya. Kan itu seremonial juga loh. Itu juga seremonial gitu. Kita juga kepala daerah yang besok dilantik juga akan ikut retreat juga di Magelang. Retreat kan di Magelang kan. Itu kan seremonial. Ya kan seremonial, dalam artian menurut saya agak nggak nyambung gitu loh. Karena seolah-olah gini loh, seolah-olah glorifikasi terkait pemerintahan, itu nggak apa-apa, menterinya yang banyak, staf khususnya yang banyak. Terus yang maksudnya adalah efisiensi seremonial itu yang seperti apa? Nah, nggak jelas kan akhirnya. Akhirnya berdampak kepada yang di bawah kan. Coba sekarang kita lihat deh, aku ambil contoh deh. Apa ide bagus Prabowo sebetulnya? Sebetulnya ide bagus Prabowo itu adalah dia melakukan terobosan pembiayaan di luar APBN. Itulah BPI dan Antara. Jadi kan gini, aku cerita tadi kan Mbak, ekspansi fiskal ruangnya udah nggak ada. Karena di APBN untuk nerbitin hutang harus naikin namanya batas atas hutang. Itu terkait dengan konservatisme tidak bisa. Penerimaan negara, otak-atik pajak juga nggak bisa. Pembiayaan di luar APBN. Pembiayaan di luar APBN ya pakai BUMN yang dikonsolidasikan jadikan super holding sehingga dia punya neraca yang mungkin neraca konsolidasinya lebih besar dari APBN, dan yang namanya korporasi kan tidak cash basis, dia ada accrual basis gitu loh. Jadi accrual basis sehingga dia bisa mengeluarkan namanya sekuritisasi, obligasi gitu ya, obligasi untuk pembiayaan pembangunan di luar APBN. Itu dan Antara. Tapi coba lihat, kalau kita lihat kemarin yang diketok palu tentang RUU BUMN, ujung-ujungnya tetap kompromi nggak karuan menurut saya. Kalau BPI dan Antara dibentuk menjadi super holding, udah nggak ada menteri BUMN menurut saya. Harusnya. Itu aja kita ngomong efisiensi nih ya, kita ngomong efisiensi. Karena fungsi menteri BUMN itu adalah CEO BUMN. Kalau pemegang saham negara itu menteri keuangan. Iya. Kalau sekarang CEO operasionalnya dilakukan oleh BPI dan Antara, untuk apa ada menteri BUMN? Karena kalau sekarang dibilang menteri BUMN-nya dibilang jadi pengawas dari BPI dan Antara. Menurut saya ini aja udah menunjukkan kita tidak punya spirit efisiensi. Kalau kita punya spirit efisiensi, sebetulnya kan simpel aja. Menteri BUMN sama kepala BPI dan Antara itu di merger aja, satu aja. Iya. Bahwa sekarang transisinya bahwa tidak bisa langsung ke BPI dan Antara, ya dia gitu. Tapi kan kalau ini kan ada BPI dan Antara, ada Menteri BUMN. Menteri BUMN aja wamennya berapa gitu loh Mbak. Iya. Berarti ya intinya efisiensi ini ya cuman kamuflase aja ya. Nah, efisiensi berbasis kepada, kan gini Mbak, efisiensi itu kalau berdasarkan teori yang benar, itu adalah berdasarkan cost reduction program. Jadi artinya apa? Program base gitu. Apa yang bisa kita hemat, bukan pukul rata, pokoknya saya potong. Berarti kan program yang diinginkan pemerintah sebagai quick win-nya, segala macam, yang dilakukan cost reduction terkait dengan biaya overhead-nya dan sebagainya, itu kan efisiensi yang benar. Berarti kan harus ada review program. Nah, kalau sekarang ada review program, pemerintah ke depan misalnya sudah ingin membentuk, misalnya tadi yang kita ambil contoh, BUMN sebagai alternatif pembiayaan buat BPI dan Antara. Birokrasi Kementerian BUMN kan udah nggak diperlukan. iya, betul. Itu konsekuensi dari kita ngomongin based on program. Terus kita misalnya bicara lagi tentang wamen gitu, wamen yang banyak ini. Kalau based on program kan, ini kalau berdasarkan cost reduction program nggak ada kaitannya, potong dong. Itu yang kita ambil contoh tadi soal Vietnam.
Coba Mbak, karena kita lagi ngomongin Vietnam ya. Vietnam itu juga menurunkan PPN-nya. Kalau kita kan malah naikin. Malah naik. Karena untuk mendorong daya beli. Kenapa dia bisa lakukan itu? Karena Vietnam itu dia sektorialnya tuh bekerja gitu. Dalam artian gini, aku ambil contoh yang gampang deh. Tahun 2016, Vietnam itu importir durian kedua terbesar setelah Cina. Jadi pasar durian ini huge market juga. Iya. Yang besar. Yang ibaratnya tuh harganya itu sky is the limit. Sepanjang itu barangnya memang premium. Bagus. Nah, orang yang senang sama durian premium ini di Cina. Gitu loh, marketnya. Nah, kita ngomong kesejahteraan petani. Kalau di sawah, berdasarkan BPS terakhir, dia dapat margin 5 juta. Di durian, kalau dia bisa merespon demand yang memang pengen rasa, bisa beli harga, berarti kan petani itu bisa kita sejahterakan. Betul. Nah, data 2016 itu menunjukkan bahwa buah durian terbesar itu di kita, tapi kita bukan durian premium. Jadi banyak tapi tidak laku di pasar ekspor, terutama di Cina. Thailand sama Malaysia, dia barang premium. Tahun 2016, Vietnam itu masih trading. Belilah dari Malaysia, belilah dari Thailand, dia jualah ke Cina. Hari ini, Thailand udah jadi eksportir nomor 1. Itu simsalabim? Enggak. Berarti dari tahun 2016 sampai hari ini, dia punya program. Iya, berproses. Program dari Departemen Pertaniannya untuk menggeser, misalnya petaninya jadi nanam durian. Nah kalau kita berdasarkan program, menurut saya, yang sekarang dilakukan itu kan kalau berdasarkan program, harus jelas programnya. Kita tuh mau membentuk apa sih? Ya kan? Nelayan, petani, dan sebagainya. Ini kan enggak. Jadi menurut saya sih, untuk merespon apa yang terjadi sekarang itu ya masih sifat itu masih panik gitu. Jadi artinya ibaratnya sama aja dengan kita sekarang biasa hidup dalam zona nyaman. Tahu-tahu uangnya nggak cukup ya panik dulu gitu. Jadi masih meraba ya? Masih meraba-raba, masih segala macam. Panik gitu. Cuman ya kembali lagi sebenarnya kalau menurut saya itu yang harus ditanyakan, kan Menteri Keuangannya masih sama nih. Ya kan? Dulu kan setuju sama belanja kayak gini. Ternyata belanjanya sekarang membebani. Dulu apa sih asumsi dia untuk mengatasi resiko fiskalnya gitu? Sekarang apa yang mau dilakukan gitu? Jangan-jangan apa yang dimau presiden dia lakukan gitu. Kan susah kalau kayak gitu. Seharusnya justru Kan harusnya malah harusnya kan mengikuti. dia yang menjadi melindungi mitigasi resikonya. Berarti kalau menurut Mas Yanuar, efisiensi ini untuk saat ini tepat dilanjutkan atau Saya setuju kalau soal itunya setuju. Dilanjutkan, tapi menurut saya yang terprogram. soalnya ini berdampak kemana-mana sampai kayak Nah, MK aja bilang katanya gaji pegawainya hanya cukup sampai bulan Mei. Terus ada juga Menteri Satrio ini mengungkap efisiensi anggaran pendidikan, alhasil nanti uang kuliah tahun depan jadi makin tinggi. Berarti kan belum lama. Ya efisiensi ini wacananya kayaknya belum ada sebulan kan, tapi sudah banyak yang memprediksi akan naik lah, akan banyak PHK lah, atau mungkin gajinya para pegawai embel-embel efisiensi cuman sampai pertengahan tahun aja kah? Jadi kan kayak banyak banget nih problematikanya, apakah efisiensi ini tepat untuk dilanjutkan kembali atau memang harus direview lagi biar jelas sebenarnya yang dipangkas itu seremonial yang seperti apa sih yang dimaksud sama presiden. itu menunjukkan ya kalau ada dampak terhadap biaya kuliah, ada dampak terhadap pemutusan hubungan kerja, PHK dan sebagainya. Menunjukkan pemotongan anggarannya tidak based on program. Berarti balik lagi harus jelas programnya itu apa. Efisiensi harus dilakukan ya, tapi kan terhadap hal-hal yang memang tidak punya kaitan dengan menumbuhkan lapangan pekerjaan, menjaga stabilitas politik, gitu loh, dalam artian ya terkait dengan masyarakat yang perlu ditolong ya, yang paling bawah, itu tidak boleh dikenakan. Nah, jadi artinya pertanyaan Mbak tadi benar gitu. Bisa jadi ya seremoni di Kementerian A itu dihapus. Seremoni di Kementerian B tidak dihapus. Dasarnya apa? Karena di Kementerian B ternyata
dampaknya sistemik terhadap perekonomian. Misalnya apa kita mempromosikan durian gitu ya. Itu kan seremoni juga gitu, Iya. apa rebranding durian, tapi kan dia memang punya dampak multiplier sistemik terhadap perekonomian. Itu mungkin bisa kita lakukan, tapi ada yang misalnya seremoni hahaha gitu ya. Ya itu dihapuskan. Kan harus sampai ke sana, memang harus, kan orang bilang gini, setan itu bisa kita kita lihat detailnya. Jadi menurut saya ya harus detail dalam artian bahwa oh ini nih, ini seremoni misalnya. Pemerintah kan harusnya udah bisa menjawab. Retreat misalnya kepala daerah yang akan dilakukan ini. Pemerintah harus menjawab karena retreat ini punya dampak ekonominya begini loh. Tapi kalau retreat cuma buat ngecas para kepala daerah, tidak ada dampak ekonominya, ya menurut saya buat apa? Kan bisa Zoom juga gitu, dalam artian bisa kalau cuma ingin melakukan balancing ya. Jadi saya garis bawah gini, saya setuju efisiensi dalam artian kita mulai mengelola anggaran kita untuk nginjek bumi gitu. Kalau kita contoh ke Vietnam kan gampang-gampang aja Vietnam. Saya bahkan berseloroh gini loh, berseloroh bahwa Cina sama Amerika sekarang lagi ribut Iya. ya tentang AI itu, yang DeepSeek segala macam. Vietnam tuh nggak pernah tuh ngeributin bahwa kita harus punya AI gitu. Sementara kalau kita tuh AI untuk jadi bangsa unggul, padahal ngebuat AI juga nggak mampu gitu, dengan kata lain gitu ya. Tapi kan Vietnam berpikir sangat simpel. Oh, programmernya di Cina doyan makan durian, ya udah saya kasih duriannya. Itu kan very simple ya, yang ya lucu-lucuan. Kan kata presiden juga kita perlu lucu-lucuan. Jadi kalau lucu-lucuan menurut saya, masyarakat kita kebanyakan itu sekarang petani, nelayan, ya suruh aja tanam durian, tanam kopi. Coba Mbak, aku mau tanya ya sekarang ke pemerintah sebetulnya. Terhadap pemerintahan yang lama ya. Harga kopi itu sekarang highest in all times. Tertinggi sepanjang harga kopi dunia. Kalau saya lihat datanya tadi, yang bisa memanfaatkan ini Brazil, ini Vietnam juga termasuk. Padahal gitu, kalau kita ingat kenapa sampai ada program aplikasi namanya Java, sampai dulu Belanda juga ini Java, sampai orang Belanda itu kan sangat edik terhadap kopi. Indonesia ini terkenal dengan kopi. Tapi kita tidak bisa mengembangkan Itu kan artinya bahwa kita memang tidak punya program yang membuat petani kita bertransformasi untuk mengisi ruang-ruang kopi tadi, termasuk brandingnya. Saya bisa memahami loh, kalau pemerintah misalnya punya anggaran yang sifatnya seremoni, tapi membranding kopi gitu. Sama kayak Malaysia bagaimana dia membranding Musangking gitu, itu kan ada budgetnya juga gitu. Betul. Tapi kan jelas gitu. Jadi kalau menurut saya, hari ini kita bisa ngelihat, loh harga kopi naik gitu. Ya kita cuma omong-omong aja gitu, cuma ngomong bahwa wah kita negara yang kaya, negara yang ini, tapi kan tidak pernah melakukan sesuatu. Jadi saya melihatnya momentum ini, kalau melihat di depan kurva, saya ingin mengatakan apa yang dikatakan Bung Karno, cermin Benggala, ya kan? Kata Bung Karno, jadikanlah masa lalu itu untuk melihat masa depan, cermin Benggala dia bilang. Jadi menurut saya sekarang Presiden Prabowo Subianto ini harus jadikan masa lalu untuk dilihat, untuk melihat masa depan. Jadi di masa lalu yang tidak jelas tadi, setuju saya dipotong untuk kita menata masa depan. Tapi bukan dengan cara karena panik gitu loh. Iya. Panik dalam artian karena uangnya nggak ada segala macam, main potong gitu aja. Jadi poin saya adalah saya setuju bahwa kita mulai menyehatkan fiskal kita. Bahkan saya setuju gitu, ada pembiayaan di luar APBN kayak Danantara. Ada menggunakan misalnya tukar-menukar instrumen antara instrumen fiskal, dalam hal ini surat utang negara di fiskal, tukar-menukar dengan instrumen di Bank Indonesia, tukar-menukar dengan instrumen di Danantara. Ya itu saya setuju gitu, diputar kayak gitu. Tapi base-nya kan harus kepada program. Iya. Nah, saya juga misalnya melihat kemarin pertemuan di Bank Indonesia antara Danantara, BUMN, dan sebagainya, mau ke perumahan gitu. Menurut saya gitu ya, Amerika Serikat itu 2008 tuh krisis perumahan.
Karena sekuritisasi perumahannya bermasalah. Cina hari ini juga krisis properti. Lah kita kok malah mau ke perumahan gitu? Kenapa kita tidak memanfaatkan sekuritisasi yang sifatnya tukar-menukar instrumen antara Bank Indonesia, instrumen moneter, instrumen fiskal, instrumen danantara nanti. Kenapa kita tidak mereform pertanian kita, nelayan kita? Yang sifatnya itu tadi, tahu-tahu kita jadi bisa punya kopi, punya durian di masa depan. Jadi menurut saya kita ini perlu nginjak bumi. Jadi saya setuju banget dengan Prabowo mengatakan bahwa jangan halangi saya untuk rakyat kecil. Betul, rakyat kecil di samping dia harus makan bergizi, dia juga harus punya pekerjaan. Nah, pekerjaan di rakyat kecil dipaksakan ngomong AI kejauhan menurut saya. Rakyat kecil itu kan hanya bisa bekerja apa yang dia pahami gitu. Apa yang dia pahami ya misalnya bertani, nelayan. Nah, program kan harus basisnya ke situ. Jadi menurut saya itu pemahaman saya tentang efisiensi ini momentum untuk kita memang refocusing, dan untuk refocusing ke sana ya mau nggak mau harus mereview yang lama. Balik lagi ke Nah, yang lama. mereview yang lama berarti yang lama untuk hal-hal yang lama. Kalau itu ada korupsinya ya tegakkan hukum. Kalau misalnya ya itu kan baru penyihatan anggaran gitu. Baik. Ya, semoga efisiensi ini emang benar-benar untuk menghemat hal-hal yang tidak penting dan semoga terprogram. Jangan sampai efisiensi ini justru malah memakan korban masyarakat menengah ke bawah. Ya. Sampai PHK. Ya, masa anaknya di sekolah dapat Iya. makan bergizi, Bapak ibunya tidak punya pekerjaan, mau ngasih makan apa untuk makan malam gitu kan? Nah, saya mungkin ingin mengatakan hati-hati loh Korea Selatan waktu tahun 98. Kan kalau kita waktu tahun 98 itu krisis di kelompok bawah ya. Karena kelompok bawah cari sembako mahal, kelas menengahnya terkait dengan BBM mahal. Korea Selatan tahun 98 tuh krisisnya di kelas menengah. Oke. Kehilangan pekerjaan, ada gagal bayar dalam asuransi pensiunnya, reksadananya jatuh. Jadi maksud saya, hati-hati nih. Poin terbesarnya adalah menjaga pekerjaan tetap ada. Betul. Tumbuh. Karena kalau enggak, kita harus belajar dari Korea Selatan tahun 98. Dengan kata lain, kalau kita hanya belajar terhadap Indonesia 98, jangan sampai nih kelas di bawah ini ngamuk lagi ke 98. Kita fokus ke situ, mengorbankan yang kelas menengahnya. Sehingga yang tadi kita omongin, orang tuanya jadi tidak punya pekerjaan tapi ininya dapat. Dan ini menurut saya itu juga akan sama kompleksnya dengan persoalan yang di bawah gitu. Makanya menurut saya kepemimpinan kuncinya gitu, kepemimpinan Presiden Prabowo ya. Dan untuk seperti itu kan dia harus tidak ragu gitu. Iya. Kalau dia sendiri masih ragu terhadap masa lalu, ya berat dong. Susah gitu. ya. Masih terbayang-bayang masa lalu susah ya. Iya. Ya baik, kawan, inilah itu tadi diskusi kita mengenai efisiensi. Semoga efisiensi ini memang benar-benar tepat sasaran gitu ya Mas ya. Sampai jumpa di podcast jurnalistik inilah.com selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.